Kontestasi yang menarik, semenarik dialog saya malam hari ini, saya jamin itu pemirsa. Dan 3 narasumber saya sudah hadir di studio TV One, mulai dari Mbak Wiwi di sini, Mbak Siti Zuhro yang akan mengamati bagaimana kontestasi Pilkada Jawa Timur, dan mewakili Partai Demokrat di sini ada Bang Andi Malarangeng. Selamat malam, assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan saya juga sudah bersama Bang Guntur Romli mewakili PDIP. Saya juga mau sapa mewakili PKB sudah ada Mas Saiful Huda. Selamat malam, assalamualaikum Mas Huda. Malam Mbak Caca. Ya. Malam Sebelum semuanya. saya ke Mbak Wiwi, saya ingin ke masing-masing pengusung ini. Dari mereka kira-kira apa alasan khusus untuk menerjunkan pasangan tersebut untuk memenangi Pilkada Jawa Timur. Saya ke Bang Huda terlebih dahulu. Ini bagaimana kemudian? Apa alasan menurunkan Ibu Luluk Hamidah beserta pasangannya? Yakin tidak bisa akan memenangkan Pilkada Jatim? Halo Mbak. Ya Mas Huda. Oke, sorry tadi keputus. Ya, jelas tadi pertanyaan saya? Belum Mbak, sorry Ya. tadi nggak kedengeran. Mas Huda, kira-kira apa alasan PKB menerjunkan Luluk Nur Hamidah dan juga Lukmanul Hakim untuk Pilkada Jatim? Percaya diri sekali kah atau bagaimana? Ya tentu, tadi saya koreksi ya, perolehan kursi PKB 27, hasil pemilu 2024. Artinya bermodal 27 kursi, kita optimis mendorong Mbak Luluk dan Lukman untuk maju berkompetisi. Dan kita tahu Mbak Luluk lama berkarir, berkiprah sebagai aktivis dan sekaligus sebagai concern terkait dengan isu-isu perempuan. Ini termasuk yang jawaban kami kepada masyarakat dan publik Jawa Timur. Sejak dari awal kami sampaikan bahwa PKB akan mengusung sama figurnya seperti Mbak Khofifah. Nah tentu Mbak Luluk lebih fresh dibanding Mbak Khofifah, karena kita tahu prestasi Mbak Khofifah 5 tahun kepemimpinan beliau relatif publik masyarakat Jawa Timur juga tahu apa dan sedang melakukan apa Mbak Khofifah 5 tahun. Dan hasil survei dari beberapa lembaga survei juga menyatakan tingkat kepuasan ke Mbak Khofifah tidak terlalu baik, termasuk elektabilitas Mbak Khofifah sebagai incumbent juga relatif dibanding dengan beberapa incumbent yang lain relatif di bawah. Nah karena itu kita yakin sosok Mbak Khofifah dengan mesin PKB yang relatif unggul di semua kabupaten kota bisa memenangkan pertarungan pemilihan gubernur di Jawa Timur. Baik, dari Luluk Lukman berarti lebih fresh, berbekal suara kursi, bahkan aktivis dan aktif dalam kegiatan keperempuanan. Nah sekarang mungkin dari PDIP seperti apa ini Bang Guntur? Memasangkan Gus Hans dan juga Risma ini, apa alasannya? Ya, terima kasih Mbak. Jadi Ibu Risma dan Gus Hans ini merupakan pasangan yang lengkap lah. Yang nasionalis dan santri untuk Jawa Timur. Dan kami mengusung tagline itu resik-resik Jawa Timur. Bersih-bersih Jawa Timur. Kenapa? Karena ada dua persoalan besar di Jawa Timur saat ini. Pertama soal masalah korupsi. Dan kita tahu pada tanggal 22 Desember tahun 2022, ruang kerja Gubernur Jawa Timur dan Wakil Gubernur Jawa Timur waktu itu digeledah oleh KPK. Kemudian juga ada persoalan sosial, masalah kemiskinan yang ada di Jawa Timur. Ada 4.180.000 orang Jawa Timur hidup dalam kemiskinan. Baik. Dan pemberantasan kemiskinan di zaman Ibu Khofifah itu mengalami stagnan. Nah karena itulah Ibu Risma ingin melakukan bersih-bersih di Jawa Timur. Bersih-bersih maksudnya adalah kita bersihkan dari korupsi, kemudian kita bersihkan penduduk dan juga Jawa Timur dari kemiskinan, dari kekumuhan, menuju Jawa Timur yang lebih bersih, yang lebih beradab, dan lebih maju. Oke, nah Bang Andi Malarangeng bagaimana nih kalau untuk petahana dikritik habis-habisan juga ini, baru dikatakan keunggulan dari masing-masing ya. Khofifah Emil ini seperti apa? Justru kalau Anda melihat Jawa Timur sekarang dibandingkan 5 tahun lalu ini luar biasa. Kemajuan berbagai macam sektor pembangunan. Dan tokohnya Ibu Khofifah ini memang luar biasa pengalamannya. Kalau Bu Risma Menteri Sosial kan, Bu Khofifah lebih dulu jadi Menteri Sosial, lebih 10 tahun lalu. Lalu kemudian
5 tahun ini didampingi oleh Wakil Gubernur Mas Emil yang juga mantan Bupati Trenggalek mewakili Mataraman. Jadi kombinasi Bu Kofifa dan Mas Emil ini pas sekali. Itu sebabnya kalau Anda lihat polling-polling selalu Bu Kofifa nomor 1. Itu seng ada lawang. Oke, nah Mbak Lili, ini kalau tadi kan sudah menonjolkan kekuatan dari masing-masing pasangan calon. Tapi benar tidak sih kalau untuk Jawa Timur ini lebih spesifik atau khas sesuai dengan judul saya? Para nyai ini akan berebut suara NU sebenarnya, terlepas dari track record bahkan juga figur dari masing-masing. Bagaimana? Ya, ini saya relatif gembira karena 3 pasangan calon semua ada perempuannya. Mantap, ya, Jawa Timur mantap, bagus sekali dan lepas dari menang kalah ya menurut saya dicoba itu bagus sekali, memberikan peluang kompetisi kontestasi yang itu menjadi esensi dari satu pilkada langsung. Nah dengan begitu maka nanti diharapkan nanti siapa di antara Bu Khofifa, Bu Risma dan Mbak Lulu gitu ya, nanti yang memang mampu menghipnotis masyarakat Jawa Timur memilih dirinya. Nah ini yang incumbent tentu gampang dikoreksi kan gitu ya biasanya. Lalu Bu Risma sudah memberikan akumulasi gitu ya, inovasi-inovasi pelayanan publik yang sangat bagus untuk Surabaya. Dan meskipun Surabaya ternyata dikenal tidak hanya untuk Surabaya dan Jawa Timur, bahkan seantero Indonesia dan bahkan diakui oleh internasional. Ini menarik. Lah juga demikian juga Mbak Lulu. Jadi saya harus fair gitu ya. Mbak Lulu ini aktivis perempuan yang sangat punya empati tinggi pada kaum perempuan. Dan meskipun belum pernah ada di eksekutif, tapi sudah pernah di legislatif. Dan ini lantang sekali Mbak Lulu ini untuk bagaimana memperjuangkan kaum perempuan. Dan tentu saya senang. Nah ini masalahnya siapa di antara 3 ini yang bisa meyakinkan publik luas voters di Jawa Timur untuk memilih dirinya. Ini yang menurut saya mungkin baru pengalaman pertama untuk pilkada langsung yang perempuan 3 pasangan calon ada perempuannya dan menunjukkan sebetulnya di Jawa Timur itu gender equality itu sudah terjadi, exist gitu ya, ada. Jadi ini pengalaman pertama dan di saat ada kritisisi yang sangat tajam pada pilkada kita yang seolah-olah hanya memunculkan satu pasangan calon melawan kotak kosong. Nah ternyata tidak di Jawa Timur gitu ya. Dengan keleluasaan yang ada itu bisa memunculkan masing-masing dan kita lihat saja, cuman Mbak Lulu terlalu singkat memperkenalkan diri kalau dibanding dengan Bu Risma dengan Bu Khofifa. Itu aja masalahnya. Jadi waktu singkat ini bisa nggak untuk Mbak Lulu catch up, untuk mengejar ketertinggalan dalam hal untuk mensosialisasikan diri ke 38 kabupaten dan kota yang ada di Jawa Timur dengan voters yang jumlahnya, kalau penduduknya jumlahnya 40-an juta, tapi yang votersnya pastinya tidak sebanyak itu. Oke, kalau sesuai dengan judul saya Mbak Wiwi, sebelum nanti kita akan bertanya kepada masing-masing, apa alasan bahwa baik Risma, Ibu Khofifa dan juga Mbak Luluk ini punya basis kekuatan di NU? Iya. Dengan alasan apa untuk masing-masing ini? Mungkin Risma kuat di sini, Ibu Khofifa kuat di bagian ini, atau seperti apa? Iya, kalau Bu Khofifa sudah teruji, karena beliau adalah Ketua Umum Muslimat PP Muslimat bertahun-tahun dan sangat disenangi dan disegani. Ini yang memberikan semacam poin tersendiri untuk Bu Khofifa, selain sudah menjadi anggota DPR RI, menjadi eksekutif, jadi menteri, demikian juga jadi gubernur 1 periode, jadi ditambah dengan dia sebagai ketua Ketua Umum PP Muslimat ya. Nah, tentu ini kekuatan tersendiri karena memang masyarakat di sana sebagian besar adalah masyarakat NU meskipun ada nasionalisnya tentu ya. Nah, Risma. Saya masih ingat antara PDIP dan PKB itu waktu tahun 99 selisih cuma 1 kursi untuk DPRD-nya provinsi. Jadi berhimpit lah antara PKB dengan PDI Perjuangan. Lah Bu Risma itu beliau ini PNS. Beliau ini adalah mantan kepala dinas ya untuk pertamanan. Jadi lebih panjang sebagai birokratnya ketimbang politisinya sebetulnya.
Dan untuk basis massa baru dibuktikan di Surabaya. Jadi kita tidak bisa mengklaim di Jawa Timur, tidak. Tapi namanya memang populer, terkenal banget gitu ya. Karena apa? Karena apa adanya dalam memimpin dan senang melakukan satu inovasi di mana Surabaya yang kering gersang itu disulap sedemikian rupa menjadi pertamanan yang indah, yang rimbun dan sebagainya itu. Nah itu talenta dari Bu Risma diakui. Tapi kita tidak bisa mengklaim dia adalah punya basis NU yang kuat, tidak. Kita tidak bisa mengklaim itu. Tapi buktinya di Surabaya disenangi. Kalau Mbak Lulu? Mbak Lulu memang kader. Mbak Lulu memang asli NU dan kader PKB. Jadi masalahnya sekarang itu pilkada beda dengan pemilu legislatif, Mbak Caca. Mengapa? Karena kalau pilkada itu figur nomor 1. Jadi meskipun katakan Mas Andi Malarangeng punya 18 partai politik gitu ya. Atau sekian kursi. Nggak ada sama sekali korelasinya jaminan itu lalu akan memenangkan. Hitam di atas putih seolah-olah iya. Tapi begitu dia turun, ini pengalaman pilkada di Indonesia ya, itu ternyata sosok yang menentukan. Sangat sosok. Nah, sosok Bu Hovifah ditambah mesin partai yang seperti itu, ya tentulah ya gitu. Nah, tapi ada Bu Risma ini yang sama terkenalnya. Nah ini tantangan tersendiri untuk Bu Hovifah dan juga untuk Mbak Lulu. Jadi menurut saya biarkan aja kompetisi itu jalan sehat. Betul. Nanti saya tanya sesaat lagi kepada Mas Huda bahwa betul Bu Luluk adalah kader yang begitu erat kaitannya dengan NU atau Nahdiyin, kader PKB. Tapi tidak menentu kemenangan juga karena untuk pilkada yang paling penting itu figur. Apalagi penantangnya ada ketua PP. NU, Muslimat NU, bahkan juga dengan Gus Hansnya. Wah ini berat kompetisi sesaat lagi. Ya, kalau tadi sudah dibuka dari Mas Huda mengatakan ya bahwa kita cukup percaya diri dengan Luluk bahkan juga Lukman dengan freshnya, aktivisnya, kader PKB-nya. Tapi tunggu dulu Mas Huda, bahwa ternyata penantangnya juga punya kekuatan di basis NU yang cukup besar. Seperti apa? Ya tentu tidak dalam posisi meremehkan ya. Tapi yang pasti Mbak Hovifah hari ini bukan Mbak Hovifah 5 tahun yang lalu. Yang beliau bukan incumbent 5 tahun yang lalu. Hari ini Mbak Hovifah adalah incumbent yang relatif membawa berbagai masalah yang dari janji-janji yang seperti disampaikan 5 tahun yang lalu dan tidak tertunaikan dengan baik. Itulah yang terpotret dari SIGI, dari lembaga survei gitu. Itu yang pertama ya Mbak ya. Yang kedua, saya merasa efek FOMO itu, fear of missing out itu menjadi elemen yang saya kira yang dibutuhkan dan diinginkan oleh publik Jawa Timur hari ini. Jadi kebaruan, pengen menjajal sesuatu yang baru gitu. Saya ingin mengatakan level pemilih Jawa Timur terhadap Mbak Hovifah itu sudah levelnya bosan. Sudah level bosan dan ingin ada mencoba mengambil alternatif sosok yang lain. Dan itulah kenapa kami menyuguhkan Mbak Lulu gitu, yang sama-sama perempuan dan sama-sama kader NU gitu. Nah, kita bisa petakan dan kenapa kami percaya diri. Salah satu pilar yang diandalkan oleh Mbak Hovifah misalnya melalui jaringan muslimatnya, kita sudah identifikasi berapa banyak aktivis muslimat yang jadi anggota DPRD Kabupaten Kota dan Provinsi, dan semua hari ini bekerja untuk Mbak Lulu gitu. Nah untuk kekuatan Fatayat sepenuhnya menjadi kekuatan Mbak Lulu sebagai representasi perempuan muda di dalam tubuh NU, di internal NU, dan beberapa yang lain, kira-kira begitu. Nah pada konteks itulah kami meyakini semangat untuk mencari pemimpin baru di Jawa Timur. Ada elemen yang sudah bosan dengan Mbak Hovifah, karena Mbak Hovifah sudah tidak hanya yang kedua kali, ini yang keempat kalinya kan, bahkan yang kelima kalinya. Setelah 3 kali sempat tidak sukses dan baru terpilih pada 5 tahun yang lalu. Dan itu yang saya kira kita bisa tangkap keinginan dari pemilih di Jawa Timur. Nah sekali lagi saya ingin meng-highlight menyangkut soal
prestasi Mbak Khofifah selama 5 tahun ini relatif tidak ada yang bisa dibanggakan oleh masyarakat Jawa Timur. Dan kehadiran Mbak Lulu saya kira bisa mengusung itu. Nah, pada konteks momentum, misalnya pada momentum debat nanti yang akan diselenggarakan 3 kali, saya kira posisi Mbak Khofifah sebagai incumbent akan banyak isu yang relatif Mbak Khofifah mempertahankan aja saya kira tidak bisa, karena kita bisa tahu detail kelemahan pemerintahannya Mbak Khofifah. Nah, pada konteks panggung debat itu saya kira Mbak Lulu akan menawarkan berbagai ide dan gagasan baru yang fresh yang tadi saya sampaikan. Dan di momentum itu saya kira pemilih Jawa Timur akan mengatakan bahwa Mbak Lulu layak untuk mewakili menjadi gubernur di Jawa Timur. Baik, selain kritik kinerja tadi dijelaskan bahwa kekuatan Fatayat itu Bang Andi Malarangeng sudah siap bekerja per hari ini untuk Mbak Lulu. Ini bagaimana? Ini pengalaman pada waktu Pilpres kemarin. Ibu Khofifah itu mendukung Pak Prabowo, dan itu kaum perempuan NU, tentu saja dari walaupun tanpa harus mengatakan muslimat, itu semuanya ikut barisan Bu Khofifah, dan buktinya Pak Prabowo menang besar di Jawa Timur. Salah satunya karena Ibu Khofifah mendukung Pak Prabowo. Ini juga kita, walau selain Pak Prabowo sendiri juga punya sendiri ya, tapi faktor Bu Khofifah, Mas Emil yang bersama-sama mendukung Pak Prabowo juga dilihat oleh masyarakat Jawa Timur. Karena itu kalau kita lihat, kami mendukung kembali Ibu Khofifah dan Mas Emil sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, tentu sudah melihat survei-survei kepuasan masyarakat ternyata masih tinggi sekali. Bahkan kami nggak tahu kalau Mbak Lulu ini baru aja tahu bahwa Mbak Lulu mau dikasih maju atau Bu Risma mau dikasih maju. Tadinya kita lihat, oh, ini paling tinggi semuanya. Tapi kita senang ada kontestasi dan tiga-tiganya perempuan. Ini juga sesuatu kemajuan dalam politik Indonesia, politik lokal Indonesia, sehingga ini menarik. Tapi saya mesti mengatakan, ya kalau suara penantang pasti akan berusaha untuk ya ngelelek lah incumbent. Tapi tidak apa-apa. Inilah politik yang kami yakini rakyat bisa melihat, rakyat Jawa Timur, baik itu kalangan NU, Tapal Kuda maupun Mataraman, kombinasi antara Mbak Khofifah dan Mas Emil ini pas untuk Jawa Timur. Oke, nah Ibu Khofifah dengan kekuatannya sebagai ketua di sini, bahkan Fatayat katanya bekerja untuk Ibu Lulu. Nah, kalau dari Ibu Risma ada Gus Hansnya, penceramah kondang. Tapi bisa tidak ya merayu suara NU? Oh, kami membidik yang disebut dengan NU kultural. Oke. Kalau Ibu Khofifah itu muslimat, Mbak Lulu itu Fatayat, Gus Han itu NU kultural dan basisnya adalah pesantren. Gus Han itu cucu dari pengarang istighosah atau penghimpun istighosah yang sering dibaca di NU. Kakek dari paman, Kiai Romli Tamim itu kan dari Peterongan. Dan Gus Han sebagai tokoh anak muda NU yang bisa dibilang menjadi pujaan, santri, beliau lulusan dari kesehatan masyarakat UGM, jadi nyambung dengan Ibu Risma. Jadi soal kemiskinan, soal kesehatan masyarakat sangat cocok. Kemudian juga Gus Han ini karena basisnya juga di Peterongan, di Jombang itu adalah spiritual, ada tarekat. Jadi ada kekuatan ilmu kultural dan juga ada jurusan langit, kekuatan langit ya dengan istighosah. Jadi kami akan membidik NU kultural khususnya anak-anak muda NU, dan kita melihat sekarang Kang Emil yang selama ini mendominasi kegantengan sekarang bisa ditandingi oleh kegantengannya Gus Han ya. Ganteng, pinter, bintang iklan ya, politisi juga dan bisa mengaji. Nah, itu kelebihan dari Gus Han. Ya ini kan sebagai tawaran yang baik bagi masyarakat komentarin Jawa juga kan Timur. Ini menarik juga komentarin dong Bang Andi Malarangeng, nggak bisa kalah ganteng ini. Emil ini bagaimana? Kalau soal menyanyi, Mas Emil saya nggak ada lawan soal menyanyi. Berarti kelebihannya menyanyi, oke. Oh, tapi dia mantan bupati. Dan satu lagi, mewakili Mataraman. Ini kadang-kadang orang bicara Jawa Timur seakan-akan hanya berpikir tentang Tapal Kuda ke sana. Jangan lupa daerah Pacitan, Magetan, Trenggalek, Ngawi, sampai Madiun, Ponorogo. Ini juga komunitas yang memang berbeda secara kultural dengan daerah Tapal Kuda, dan di situ ada Mas Emil mewakili ini, sehingga ini saya katakan kombinasi yang sangat bagus. Mataraman itu basisnya PDI Perjuangan, jangan lupa. Waduh, Mataraman
PDIP. Mas Huda boleh dong dikomentari, PDIP punya basis di Matraman, bahkan Mataraman, bahkan juga NU kultural sudah mengunci di sana. Ini bagaimana kemudian Bang Huda mau jawabnya? Masih di mute ya audionya ya, Mas Huda coba di unmute dulu. Oke, sorry. Oke, ya. Sekali lagi, semua pilkada kita levelnya anomali ya. Anomali dari prestasi incumbent. Tadi Mas Andi bukan jelek-jelekin, Mas, objektif loh Mas. Hasil survei loh Mas. Bukan jelekin fakta maksudnya. bukan. Hasil surveinya memang begitu. Tingkat kepuasannya biasa-biasa. Prestasinya Mbak Khofifah juga biasa-biasa saja. Beberapa isu layanan dasar juga nggak terselesaikan dengan baik. Gitu. Tingkat kemiskinan disampaikan oleh Mas Romli tadi betul. Tingkat kemiskinan Jawa Timur masih sangat tinggi sekali, kontribusi bagi tingkat kemiskinan di nasional kita gitu. Nah, artinya gini, semua kompetisi pilkada di Jawa Timur kita letakkan pada konteks belum ada perubahan yang signifikan di Jawa Timur. Nah, itulah kenapa sebagai seorang incumbent Kak Khofifah menghadapi situasi yang cukup berat, tidak seperti 5 tahun yang lalu. Pilpres misalnya, itu karena Mbak Khofifah nggak dagangin dirinya sendiri, dagangin orang lain, dalam ini Pak Prabowo misalnya gitu. Jadi dimensinya berbeda gitu. Ketika hari ini dia harus mendagangkan dirinya sendiri akan lebih rumit gitu. Dan saya kira masyarakat Jawa Timur menangkap situasi kebatinan yang semacam itu. Mbak Wiwi boleh dong diberikan komentar. Ini kan ada beberapa istilah yang mungkin masyarakat belum awam, belum tahu. Kemudian ada NU kultural, Muslimat, Fatayat. Ini masing-masing punya basis kekuatan di sana. Iya. Saya ini orang Jawa Timur. Oke. Lahirnya di Blitar. Oh, Blitar. Basisnya PDIP. Oke, silakan Mbak Wiwi. Jadi tahulah ada daerah Pendalungan gitu kan, ada Arek gitu kan, dari Mataraman. Jadi menurut saya, mengapa saya katakan dari awal antara PKB dan PDIP itu selisihnya berhimpit, tidak terlalu banyak. Karena yang tadi itu NU kultural, NU yang memang tradisional dan sebagainya tadi itu sebetulnya berhimpitnya itu tidak ada masalah. Antara mereka itu sebenarnya nggak milih PDIP, milih PKB itu nggak ada masalah. Memang basis mereka itu asli seperti itu, aslinya. Maka untuk partai-partai lain agak berat. Lah, masalahnya sekarang pertanyaannya, apakah pilkada kali ini provinsi itu khususnya gitu akan mengambil satu model yang sama dengan pilpres? Kalau gitu halnya, PDIP diambil suaranya. Itu masalahnya. Meskipun ini harus dicermati gitu ya. Namanya juga kompetisi, kontestasi, suksesi. Kan 3 hal ya pilkada langsung ini. Suksesi, lalu kompetisi kontestasi, dan juga satunya koreksi terhadap pemerintahan. Lah itu yang disebutkan oleh Mas siapa tadi dari PKB? Mas Saiful Huda. Mas Saiful Huda, bahwa sebetulnya ini kan sudah mulai kampanye kan sekarang, mengkritisi. Jadi nanti incumbent itu dikritisi. Memang nggak enak jadinya. Di antara 2 ini kan bukan incumbent, 1 incumbent tentu ya. Lah Bu Khofifah ini dalam kondisi yang akan dikritisi nanti. Lah apakah dia sebagai incumbent gitu? Kalau kemarin kan Pak Prabowo nggak bisa dikritisi karena belum pernah jadi presiden, sehingga enak sekali dia untuk menyampaikan. Tapi saat ini ada Bu Khofifah yang sudah memimpin 5 tahun. Lah ini yang akan menjadi topik nanti itu ditanyakan oleh Mbak Lulu, oleh Bu Risma. Di situ kan dia akan mencari kekurangan-kekurangan atau mungkin namanya juga koreksi. Karena koreksi dan kompetisi. Dan dua-duanya ini ingin menang juga kan itu. Oleh karena itu ya kalau menurut saya berikan, selain berkompetisi kontestasi, berikan pembelajaran. Masyarakat Jawa Timur sudah luar biasa, lihat ini ada calon perempuan 3-tiganya akan menjadi pemimpin, akan menjadi gubernur. Apa? So what? Lah, itu kasih substansi. Bagaimana Bu Khofifah sebagai incumbent menyampaikan
apa yang belum terlaksana selama 5 tahun kemarin gitu ya, itu akan katakan dipenuhi di periode selanjutnya kan itu. Nah ini juga pembelajaran kepada masyarakat. Sementara Bu Risma yang sudah pernah sangat bagus di Surabaya, dikenal bahkan di kabupaten kota, tinggal menegaskan kembali. Kali ini saya ingin gitu kan ke level yang provinsi. Ini yang Mbak Lulu yang agak berat ini. Mbak Lulu apa ini tema barunya kan gitu. Nah ini yang harus dihadirkan nanti. Dari Mbak Wiwi sendiri kemudian intinya kesimpulannya adalah apa yang ditawarkan? Karena mungkin pertanyaan demokrasi saat ini tahun 2024 ini masih adakah basis-basis suara atau masyarakat NU sekarang sudah pintar? Anda menawarkan apa? Melakukan pendekatan seperti apa? Dan figur seperti apa yang akan kami pilih? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Iya, sekarang saya mungkin ke Bang Guntur terlebih dahulu. Tadi kan sudah jelaskan bahwa kita melihat yang diinginkan masyarakat itu yang kemudian menjadi penentu kemenangan, bukan hanya basis suara. Tapi ternyata kita harus tanya-tanya dulu nih kepada masyarakat supaya kita dengar sebenarnya masyarakat itu ketika kita melihat kontes pilkada, mereka itu menginginkan tawaran kebijakan seperti apa atau mungkin janji-janji visi misi seperti apa. Sudah rekan kami Farah yang siap mengabarkan dari sana. Farah silakan. Iya, Caca Adisa dan juga pemirsa, di pemilihan Gubernur Jawa Timur kali ini memang bisa dikatakan sebagai pertarungan 3 Sri Kandi. Saya akan ajak Anda untuk berbincang dengan perempuan-perempuan atau Sri Kandi Jawa Timur terkait pendapatnya seperti apa sih dengan pemilihan calon gubernur yang ada saat ini. Selamat malam. Selamat malam. Kak boleh dijelaskan namanya siapa? Maulida. Maulida Kak, ini kan yang kemarin sudah mendaftar di KPU Jawa Timur kan ada 3 pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur, yang mana calon gubernurnya semuanya adalah tiga-tiganya ada perempuan, ada Khofifah, Risma dan juga Lulu. Ini pendapatnya gimana nih sebagai seorang perempuan? Kalau sebagai seorang pemimpin ya sebenarnya disayangkan banget kalau saat ini tidak ada sosok laki-laki di pemimpin, tapi melihat wakilnya adalah laki-laki juga, jadi ya harapannya sih harapannya yang penting antara gubernur dan wakilnya bisa berkolaborasi aja, kerjasama, bisa membangun Jawa Timur jadi lebih baik lagi gitu. Harapannya program-program apa sih Kak yang ingin diteruskan untuk wilayah Jawa Timur? Kalau untuk programnya sih kami harapan sih untuk pendidikan, budaya, sosial, terus yang penting ekonomi masyarakat juga bisa semakin lebih baik. Terus juga selama ini apa yang masih kurang di Jawa Timur bisa ditingkatkan lebih baik lagi sih, itu aja. Kalau Kak boleh diberitahu namanya siapa nih Kak? Iza. Kak kalau melihat pendapatnya gimana nih Kak dengan pimpinan-pimpinan bakal calon gubernur yang semuanya ini seorang perempuan? Hampir sama sih seperti kakak saya. Jadi untuk pendapat saya sendiri sangat positif, apalagi dilihat dari backgroundnya ketiga calon ini sama-sama memiliki pengalaman yang di dunia kepemimpinan yang sangat baik. Jadi kami cuma berharap agar kedepannya siapapun nanti yang terpilih agar menjadi lebih baik lagi. Berikutnya kalau boleh dijelaskan namanya siapa Kak? Dengan Ibu Yuni. Ibu Yuni boleh dipaparkan bagaimana nih Ibu ini dengan pimpinan-pimpinan yang merupakan seorang perempuan? Kalau menurut saya pribadi untuk saat ini di era seperti ini perempuan dengan laki-laki tidak ada bedanya, semua rata. Apalagi pemimpinnya yang notabene seperti Bu Risma, Bu Khofifah dan satunya ya itu. Kita tidak boleh milih salah satu kan, tapi di situ ada Sri Kandi saya pastinya di situ. Ya Ibu, ini kalau melihat dari program atau kondisi Jawa Timur sekarang, kira-kira apa sih program yang harus diterapkan oleh para pimpinan Jawa Timur ini? Saya mau yang seperti kemarin-kemarin tahun-tahun yang lalu itu memang benar-benar baik sekali Surabaya. Saya mau dikembalikan seperti yang dulu, semua rakyat yang miskin seperti ada sembako, seperti ada sekolah gratis apa itu ya, itu harus ditingkatkan lagi dan tidak ada yang dikatakan rakyat miskin lagi. Harapannya ke depan dengan pimpinan yang baru nanti untuk wilayah Jawa Timur? Untuk pimpinan yang akan datang, saya mau yang orangnya yang ya istiqomah dengan agamanya, dengan ya pokoknya takut dengan Tuhannya gitu. Amanah juga. Baik. Iya. Terima kasih Ibu atas informasinya. Pemirsa,
Memang ini banyak sekali masyarakat Jawa Timur, ini 3 diantaranya adalah mewakili para serikandi Jawa Timur yang memang juga setuju dengan adanya kepemimpinan perempuan, namun tetap yang paling utama adalah penerapan program maupun visi misi dari masing-masing bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Demikian Caca Anissa. Ya, Bang Guntur, kalau tadi sudah dengar dari rekan saya Farah, terima kasih Farah atas bincang-bincang dengan masyarakat, visi misi, figur, takut dengan Tuhan. Jadi tidak sekedar samina wa ta'na yang menjadi penentu kemenangan seperti apa? Ya, itu semuanya ada di Ibu Risma. Kita percaya, kami yakin ya Ibu Risma itu memiliki integritas ya, dan itu rekam jejak beliau sudah menjawab. Bagaimana waktu jadi wali kota, beliau ditekan oleh hampir semua partai, tapi beliau melawan. Karena beliau nggak bisa ditekan. Termasuk juga partai kami, PDI Perjuangan, nggak bisa menekan beliau. Makanya ketika waktu kami mengantar tadi malam ke KPUD, Buya Said Abdullah, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur mengatakan, kami mewakafkan Ibu Risma Guzhan kepada masyarakat Jawa Timur. Mewakafkan, kami berikan. Dan kata Bu Risma ketika bicara soal apa warna untuk kampanye, putih katanya. Bukan merah seperti PDI Perjuangan. Mau bersih-bersih, biar bersih, sesuci, bersih seperti warna putih. Kami tidak ingin mendominasi partai kami kepada masyarakat Jawa Timur, tidak. Tapi inilah representasi yang kami hadiahkan, yang kami wakafkan dari PDI Perjuangan. Ada Ibu Risma, ada Guzhan untuk masyarakat Jawa Timur. Dan insya Allah Ibu Risma itu orangnya detail. Beliau sangat memeriksa, misalnya soal data-data PKH misalnya. Beliau mau memeriksa sampai sedetail itu. Kemudian juga beliau pasti tidak bisa ditekan oleh siapapun, oleh partai baik pengusungnya, dan juga beliau memiliki komitmen yang kuat pembelaan terhadap masyarakat kecil, soal kemiskinan, soal pendidikan, kesehatan yang dilengkapi oleh Guzhan, insya Allah akan berkah untuk Jawa Timur. Kalau Bang Huda seperti apa? Visi dan misi sangat penting, tidak sekedar kader dari PKB atau juga kader NU, tidak hanya sekedar samina wa ta'na, bagaimana Bang Huda? Ya tentu visi misi sudah kita siapkan sebagai kritik keras kita terhadap kepemimpinan Mbak Khofifah 5 tahun terakhir. Apa yang disampaikan oleh 3 narasumber itu kan kelihatan banget bahwa Jawa Timur harus lebih baik. Artinya memang belum baik-baik amat dari hari ini. Itulah yang terus kita siapkan kritik-kritik kita gitu. Porsinya pasti ya, porsinya terus kami formulasikan dengan baik. Karena mau tidak mau, dan ini juga terjadi sebagai realitas Indonesia, bahwa Indonesia ada subkultur Nahdliyin memang benar gitu, ada. Dan semua pilar yang menghidupkan bahwa ada subkultur Nahdliyin di Jawa Timur hidup semua hari ini. Tidak ada satupun pesantren yang santrinya kekurangan santri. Semua pondok pesantren besar di Jawa Timur semakin banyak santrinya. Artinya dengan itu subkultur sarungan, subkultur santri itu tetap akan terus terjaga gitu. Karena semua pilarnya bertumbuh dan terus hidup gitu. Nah pada konteks itu tentu kami akan memberikan porsi yang lebih dari itu. Nah yang ketiga, Prof, jadi memang jujur harus diakui pemilu 2024 konfigurasinya berubah banget. PKB 27 kursi yang biasanya seling dengan 1 kursi dengan partainya Mas Romli, sekarang PDIP-nya 21. Jadi selisihnya cukup tinggi sekali. Nah karena itu masyarakat Jawa Timur juga tahulah pemimpin yang terbaik, gubernur yang terbaik saya kira ditopang juga oleh partai politik yang lebih fix dan lebih dominan menguasai kursi. Itu penting untuk stabilitas kepemimpinan ke depan. Nah sekali lagi yang terakhir saya kira prestasi yang terakhir dari Mbak Khofifah yang disampaikan oleh Mas Guntur Romli, banyak kasus korupsi, 4 pimpinan DPR tersandra hari ini, mohon maaf, ditetapkan sebagai tersangka, dan DPR adalah bagian dari pemerintahan daerah. Dari melihat cermin itu saya kira ya cerminan dari pemerintahnya Mbak Khofifah 5 tahun terakhir. Oke, bagaimana Bang Demarang yang menjawabnya? Ini jadi target mulu ya. Jadi pada Mbak waktu Khofifah. Pilpres dan Pileg, itu terutama kami keliling Jawa Timur. Karena Pak SBY dapat tugas dari Pak Prabowo untuk kampanye di Jawa Timur. Jadi kita keliling
seluruh Jawa Timur. Dan di tiap-tiap tempat itu selain kita kampanye tentang Pak Prabowo dan pileknya Partai Demokrat, tapi kita juga nanya, karena kita tahu pilkada sebentar lagi, kalau gubernur yang mana, yang maunya yang mana? Ya Bu Khofifah lagi Pak. Terus kemudian kalau kalau Bu Khofifah dilanjutkan atau tidak, atau ganti yang lain, ya lanjut Pak. Ya, pakai dengan gaya Jawa Timuran itu. Kenapa? Ya biar Jawa Timur lebih maju lagi Pak. Gitu. Jadi jelas bahwa masyarakat Jawa Timur masih menginginkan Bu Khofifah bersama Mas Emil untuk 5 tahun lagi. Itulah sebabnya kami tanpa ragu-ragu mengajak juga teman-teman dari Kim, ayo sama-sama kita dukung Bu Khofifah sama Mas Emil. Dan dari pengamatan teman-teman di Koalisi Indonesia Maju, oh memang Bu Khofifah dan Mas Emil nggak ada keraguan, semuanya berkumpul bersama mendukung pasangan Bu Khofifah dan Mas Emil. Dan rasanya ini akan menjadi pemenang lagi 5 tahun ke depan. Oke, kalau Mbak Wiwi melihatnya seperti apa? Sebenarnya faktor visi dan misi seberapa penting? Atau mungkin balik lagi ya, nggak bisa kalau NU Nahdien itu masih Saminawa atau nah seperti apa? Masyarakat itu kepingin konkret. Jadi ketika ini kan satu incumbent, jadi incumbent bisa nggak meyakinkan kembali bahwa apa yang sudah dilakukan secara selama 5 tahun kemarin itu atau hampir 5 tahun itu oke nggak masyarakat? Sudahkah sekarang kan sudah 3 ya pasangan calon. Kalau di survei itu kira-kira kayak apa? Gitu kan kita belum tahu. Ada Bu Risma sekarang, ada Mbak Lulu sekarang. Apakah kira-kira senjang sekali dengan Bu Khofifah? Kalau senjang kira-kiranya bisa dikejar enggak kan gitu. Untuk masyarakat itu pilkada ini kan sebetulnya kalau provinsi itu relatif masih agak jauh. Biasanya yang dekat itu kabupaten kota. Itu biasanya lebih dekat dan partisipasi masyarakat itu jauh lebih tinggi. Biasanya seperti itu. Lah untuk provinsi memang seharusnya gitu ya. Ini ditopang oleh daerah-daerah yang kabupaten kota tadi itu. Dia pada dasarnya tidak punya masyarakat langsung kan, secara wilayah gitu kan, yang memimpin itu sebetulnya langsung adalah kabupaten kota. Maka apa kelebihan dari gubernur ketika menjajakan gitu ya program-programnya dan sebagainya. Yang tadi itu kalau saya ambil cross cutting issues dari 3 orang yang ditanya itu sebetulnya ujung-ujungnya adalah masalah kesejahteraan, masalah kenyamanan gitu ya. Kita ingin kayak dulu lagi kan gitu kan, bersih, terus apa katanya tadi itu kalau nggak salah masalah ekonomi gitu ya. Ekonomi, pendidikan, budaya. Lah itu. Jadi artinya nggak tahu kemana ini, apakah ke Bu Khofifah ataukah karena Surabaya, apakah ke Bu Risma yang kayak yang dulu kayak gitu kan. Padahal Bu Khofifah sekarang kan gitu. Lah apakah menuju ke Bu Risma karena di Surabaya, maka ini kan masih ditanyanya baru Surabaya. Coba turun sampai ke Tengger sana. Tanya yang di situ Bondo, Bondowoso atau Probolinggo gitu ya. Tanya yang ada Pacitan. di Pacitan, kota saya Blitar. Itu coba ditanya gitu ya. Apakah akan serentak seperti itu? Pastinya tidak akan full semuanya ke Bu Khofifah atau full semuanya ke Bu Risma. Tinggal kita membedakan ya, termasuk ke Mbak Lulu gitu. Tinggal nanti persentase sebagian besar itu akan mengarah kemana? Apakah akan kesedot ke Bu Khofifah karena Bu Khofifah luar biasa, infrastruktur yang sudah dibangun melalui tentunya tadi itu jaringan NU ya, jaringan muslimatnya gitu, itu luar biasa sudah terlembaga, sudah melembaga, terinstitusionalisasi. Lah ini pastinya agak susah memang disaingi, cuman ngambil ceruk lain gitu ya, sesuai dengan Mataraman tadi dikuasai saja kan gitu. Mampu nggak dikuasai semua? Jangan-jangan kesedot ke ada Pak. Ada Mas Emil. Itu, ada Pak SBY gitu kan. Nah itu, ini yang tetap saja menarik. Tidak ada yang absolut dalam politik dan menurut saya bisa ada fluktuasi suara gitu. Tidak tertutup kemungkinan saya melihat
Bu Risma ini menjadi animo baru gitu ya. Ya. Termasuk Mbak Lulu yang nanti mampu meyakinkan, dia komunikasinya bagus gitu ya. Bisa meyakinkan juga masyarakat dan itu akan mengundang animo dan partisipasi masyarakat untuk memilih Mbak Lulu. Itu satu contoh. Oke, gitu. baik. Terima kasih Mbak Wiwi, Iya. tapi nanti saya masih dengan Bang Andi Malarangnya, bahkan juga Bang Guntur, juga Mas Huda sendiri ya. Kita tahu bahwa Pilkada Jawa Timur bisa berlangsung sengit bukan karena 3 faktor atau 3 figur ini memang cukup kuat, bahkan juga punya basis suara juga cukup kencang. Karena ini para Sri Kandi yang nanti akan bertarung dan didukung oleh suara-suara emak-emak yang ada di masyarakat pasti. Kita tahu kalau emak-emak nggak pernah salah, belok kanan sen kiri. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, yang kemudian menjadi prediksi para pengamat adalah untuk Jawa Timur ini sendiri akan berlangsung cukup hangat, cukup sengit pertarungannya. Nah, ini bagaimana kemudian menjaga iklim di sana itu tidak panas-panas banget ya. Karena kalau suara emak-emak sudah bergerak untuk memenangkan pilihannya, wah ini saya nggak ada lawan, ibaratnya seperti itu. Mungkin dari Mas Huda sendiri. Nah, kita tahu ketika ini yang bertarung adalah para Sri Kandi, ini berarti akan jadi perbincangan, akan ada upaya pemenangan. Ini seperti apa melihatnya? Sengit-sengit boleh, tapi tidak panas ya, seperti apa? Ya, kuncinya penyelenggara dan pemerintah harus netral, sebaik mungkin, sebagus mungkin menjadi penyelenggara yang tidak berpihak kepada siapapun dari sosok 3 Sri Kandi yang kita punya di Jawa Timur. Itu kuncinya menurut saya. Peristiwa dulu di Jawa Timur, termasuk Mbak Khofifah yang jadi korbannya, itu kan peristiwa di mana ada praktek yang tidak demokratis, praktek keberpihakan dari beberapa elemen pemerintahan yang menjadi bagian dari tim sukses dari kandidat tertentu. Nah, karena itu kita ingin situasi itu tidak boleh terjadi lagi. Kita ingin semua penyelenggara mengambil porsinya dengan baik, dan biarlah masyarakat sekali lagi memberi ruang sepenuhnya bagi secara objektif menilai dan kemudian memilih dari 3 Sri Kandi yang sekarang sedang berkompetisi itu. Jadi kita tahu persis masyarakat di Jawa Timur cukup dinamis dan berpegang teguh pada value yang kuat terhadap kepemimpinan dan pilihannya. Nah, jalan yang terbaik adalah pihak penyelenggara, pihak pemerintah harus netral, senetral-netralnya. Yang kedua, saya kira semua 3 Sri Kandi harus menjauhkan diri dari praktek politik tercela ya, menggunakan money politik, bagi-bagi sembako dan seterusnya gitu. Baik. Saya kira ini perlu dihindari. Ini harus menjadi komitmen bersama. Mas Huda, tapi ada pengaruhnya, akan mempengaruhi tidak sih dugaan adanya gesekan di PKB sendiri kemudian akan mempengaruhi NU di Jawa Timur? Relatif tidak ada. Para kiai-kiai di bawah komando Kiai Marzuki Mustamar full membackup Mbak Lulu. Pondok-pondok pesantren yang selama 5 tahun relatif tidak dapat perhatian secara maksimal dari Mbak Khofifah, dengan terbuka menyatakan bahwa butuh kepemimpinan baru di Jawa Timur gitu. Nah, kuncinya sekali lagi itu aja. Kuncinya tidak boleh ada praktek tercela menodai pemilu gubernur, wakil gubernur dengan praktek bagi-bagi sembako, mengintimidasi dan seterusnya. Kuncinya itu. Oke. Bang Guntur seperti apa? Ya, kalau kami melihat itu optimis lah akan damai di Jawa Timur karena saudara semua. Ada persaudaraan Nahdien semuanya. Tulur kabeh, taretan kabi kalau kata orang Jawa Timur, Jawa ataupun yang Madura itu. Mbak Khofifah NU, Gus Han NU, Mbak Lulu juga NU. Jadi semuanya NU. Mungkin nanti juga akan semarak. Mungkin akan semuanya bicara soal kampanyenya itu akan diademkan oleh sholawat, oleh istighosahan. Jadi semuanya mengajak pada kedamaian. Tapi yang penting juga apa yang disampaikan oleh Mas Huda tadi, asal birokrasi dan penyelenggara ini benar-benar adil. Dan itu juga yang diminta oleh Ibu Risma ketika mendaftar kemarin, benar-benar mewanti-wanti agar penyelenggara itu tidak boleh berpihak dan adil.
penyelenggara dan juga birokrasi. Jadi kalau nggak adil panas begitu ya? Nah, ini agak berbahaya kalau berpihak-pihak seperti Pilpres kemarin kan. Dan juga paling penting karena kita menghadapi petahana, birokrasi juga harus adil. Ya, tidak boleh dilibatkan dalam kampanye-kampanye. Ya, gitu. Itu sih. Bagaimana Bang Andi melarangnya? Jangan main-main petahana di sini, bisa panas. Justru kita lihat ini insya Allah damai. Apalagi tiga-tiganya perempuan. Perempuan biasanya lebih damai, wajah semua juga bagus, artinya nggak ada yang sangar-sangar segala macam. Nah, tiga-tiganya NU. Jadi itu yang menarik. Karena itu apa yang membedakan? Kalau tiga-tiga NU, semua sasarannya misalnya di pesantren, komunitas-komunitas NU, apa segala macam, Mataraman. Ia membedakannya Mataraman, dan inilah apa namanya adanya Mas Emil di situ akan memberi perbedaan. Ini walaupun dia katanya basisnya PDP, tapi tokohnya ini Mas Emil mantan Bupati Trenggalek, daerah Mataraman. Orang akan melihat di mana apa namanya, saya kadang-kadang kalau di daerah di Mataraman, kalau kan masih bahasanya bahasa apa namanya, bicaranya begini, Mbah menawi gubernur sinten ikan dipilih mah, yo jauh terus gampang aja jawabannya, saya dengar sendiri, yo nek gubernur yo Mbak Khofifah no. Jadi itu yang kita tangkap, karena itu kita apa namanya gaspol, kita pastikan memilih Bu Khofifah sudah jauh sebelumnya, sejak mulai kampanye Pilpres itu, bahwa kita akan tetap mendukung Ibu Khofifah dan Mas Emil. Bang Guntur seperti apa? Ketika nama Ibu Risma belum disebut, belum dimunculkan, belum dipastikan. Pilihannya memang waktu itu masih Mbak Khofifah. Sekarang ketika Ibu Risma bisa berubah. Baik. Kita tunggulah bagaimana nanti kontestasi yang akan ada. Kita harap tiga Sri Kandi ini bisa menjaga iklim demokrasi. Nah, tinggal mereka kemudian adu gagasan, kemudian menjual visi dan misinya kepada kaum Nahdien. Kita harapkan ini bisa berlangsung dengan aman, damai ya.